banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tiada, Pak. Mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi dikasnya kosong semua. Saya trauma oleh orang pinter. Orang pinter hampir jebol 6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh, tapi mengerti, daripada orang pinter tapi tolol. Negeri ini sebelum merdeka, bisa ada pembangunan oleh siapa? Oleh POC kok. POC ini ngelola Jabar, itu dari mana sih? Hanya dari jualan teh, jualan karet, jualan kina, jualan kopi. Mampu membangun rel kereta api yang baik, sampai hari ini masih dipakai. Mampu membangun jalan yang sampai hari ini masih dipakai. Kenapa sih satu POC saja bisa meninggalkan jejak peradaban yang masih digunakan sampai hari ini? Kenapa kita tidak meninggalkan jejak yang lebih baik ke depan? Perkebunan menganggap teh itu sudah tidak marketable. Menganggap karet tidak marketable. Seluruh perkebunan PTPN karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong. Kemudian orang mulai ngambil masing-masing, mengkapling-kapling tanah itu. Pertanyaan saya, kalau tidak punya rencana menanam lagi, kenapa harus punya rencana menebang? Hutan-hutan produksi yang perhutani membabat areal hutannya tanpa melihat implikasi yang akan dilakukan. Terjadi longsor, banjir, dan berbagai hal. Sehingga akibatnya adalah harga kayunya misalnya hanya mencapai 20 miliar, tapi recovery bencananya lebih dari 500 miliar. Daripada areal perkebunan teh itu kosong, kemudian jadi longsor, atau disewakan pada pihak lain untuk kepentingan bukan peruntukan perkebunan, kan lebih baik provinsi mengambil alih untuk nanamin teh dan rakyatnya digaji oleh provinsi. Karena kepentingan kita konservasi. Karena bagi saya kepentingan konservasi itu melahirkan ekonomi. Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu, Pak, biar terbuka saudara Jawa Barat. Kelucuannya adalah ada satu BUMD di Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke Pemda Jabar. Satu mobil listriknya 350 juta dalam setiap tahun. Sebulan setahun menghabiskan 11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Karena uang pendapatan yang 11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Dari inti semua adalah, menurut saya satu saja, harus dipisahkan antara kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik. Contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur, maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Saya ngomongnya sini aja lah. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Maka kalau ingin mengalami kemajuan dan percepatan, lepaskan seluruh aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial, karena finansial itu harus netral, dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat, saya nggak mau itu. Kita juga banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tiada, Pak. Dan kemudian juga mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi dikasnya kosong semua. 4 triliun aset. Dan itu sebuah nilai strategik. Kalau Danantaranya tidak ada problem, BUMN-nya yang berproblem. Karena ada tagihan dari Bank Jabar 3,7 triliun terhadap 10 BUMN yang pinjam belum bayar sampai hari ini. Iya, Pak, ada catatannya mau saya sebutin. Mau saya sebutin nih, ada. Beban, Pak. Sudah nggak ada duit Pemprov Jabar dipinjam. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak di sini? Nggak dong. Orang punya utang harus bayar kan gitu. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih.
PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih. PT Waskita Karya 91 miliar lebih. PT Wijaya Karya 278 miliar lebih. PT Wijaya Karya 511 miliar lebih. PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 rupiah. Beban, Pak. Orang daerah itu harusnya dibantu bukan dipinjem. Sehingga kalau saya ditanya milih pimpinan Bank Jabar, saya selalu milih sudah deh orang sini saja yang saya kenal, biar tidak profesional, biar tidak pinter setingkat nasional. Kenapa? Karena saya trauma oleh orang pinter. Ketika mimpin BUMD di Jabar, mimpin Bank Jabar, orang pinter hampir jebol 6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pinter tapi tolol.